Dimanapun Anda berada, dampak dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mengakibatkan beberapa warga masyarakat yang ada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Flores Timur dan juga Kabupaten Sika terpaksa harus mengungsi dan juga dievakuasi ke posko-posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sika. Dan kabarnya pendengar RRI, para pengungsi tersebut akan segera dipulangkan. Nah, bagaimana persiapan pendengar RRI dan juga proses pemulangan ini dilakukan? Kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari PJ Sekda Sika, Ibu Margareta Mavoldes da Maga Bapa. Sudah dijeng telepon dengan RRI ND. Ibu Femi, selamat pagi. Selamat pagi, Ade Lili. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Sika, Mbak Umere. Ya, selamat pagi dan saya sapa seluruh pendengar RRI ND di mana saja berada. Salam Pancasila dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Ibu Femi, ini bagaimana proses teknis ya pemulangan para pengungsi yang ditangani oleh pemerintah Kabupaten Sika? Baik, Ade Lili, jadi proses pemulangan ini berdasarkan evaluasi terhadap status gunung yang Lewotobi yang saat ini tetap ada di level 4, tetapi aktivitasnya mulai menurun. Sehingga itu kita lakukan evaluasi termasuk melihat peta dari kawasan risiko bencananya. Dan ini kita sudah melalui rapat bersama juga hadir BNPB, kemudian Forkompimda dan juga tim reaksi cepat di Kabupaten Sika untuk memutuskan bahwa para pengungsi sudah bisa kita pulangkan untuk bisa beraktivitas kembali. Kapan rencana pemulangan ini, Ibu Femi? Pemulangannya di tanggal 29 karena mempertimbangkan Iya, tanggal 27 ini kita pilkada. pilkada ya. Jadi proses untuk para pengungsi di posko itu kemudian menggunakan hak pilihnya oleh KPU sudah menetapkan ada pemindahan TPS. Pemindahan TPS dari lokasi asal mereka, satu TPS ke posko pengungsi. Sehingga kita mempersiapkan itu dulu, masyarakat juga mulai mempersiapkan, ada yang kembali melihat rumah, membersihkan dan sebagainya. Baru di tanggal 29 itu schedule untuk pemulangan mereka. Ibu Femi, informasi yang kami dapatkan bahwa pemerintah Kabupaten Sika ini mengurusi dua pengungsi untuk Kabupaten Flores Timur dan juga untuk masyarakat Kabupaten Sika sendiri begitu. Apakah proses pemulangan ini untuk dua warga dengan kategori untuk dua kabupaten ini atau seperti apa ini? Ya, di Sika sendiri menurut data kami, Ya. ini ada, kalau di posko pengungsi yang terpusat di posko Waigete itu terdiri dari dua pengungsi. Jadi pengungsi Kabupaten Sika itu sebanyak 1.130, di dalamnya ada pengungsi Flores Timur 29 jiwa. Berarti tergabung begitu Nah, ya? iya, di luar itu masih banyak juga penyintas atau pengungsi yang mandiri dari Flores Timur. Kalau hitungan data kami masih ada 2.245 2 ribuan. di 15 kecamatan, begitu. Nah, kalau yang untuk posko sendiri, hari ini kita akan komunikasikan untuk 29 jiwa dari saudara-saudara kita yang ada di yang berasal dari Flores Timur. Ini tanggal 29 ini apakah mereka, karena mereka ini kan kemarin-kemarin masih mengungsi dan menumpang secara mandiri di rumah-rumah warga atau rumah keluarga yang merupakan warga masyarakat Kabupaten Sika. Sehingga ini yang hari ini kita akan komunikasikan tanggal 29 itu apakah mereka akan kembali ke Flores Timur langsung ataukah mereka masih juga di rumah keluarga mereka yang ada di wilayah Kabupaten Sika yang kemarin itu mengungsi juga begitu. Oke. Kalau boleh tahu 29 yang masih ditampung begitu ya di posko Waigete ini oleh pemerintah Kabupaten Sika ini sebenarnya apa alasan sampai mereka harus ke Kabupaten Sika begitu ya? Sementara di Flores Timur sendiri itu disiapkan posko. Apakah lebih dekat ke Sika begitu Ibu Femi? Ya, pada saat kejadian erupsi yang pertama memang
Mhm. mereka memilih untuk mengungsi ke wilayah Kabupaten Sika. Oh, iya. Ada ada sebagian besar juga yang ini kan sudah kejadian kedua nih. Mhm Kejadian mhm. pertama di awal tahun kemarin juga sebagian besar beberapa desa itu mungkin jaraknya lebih dekat kalau ke perbatasan Mhm Sika. mhm. Iya. Kemudian juga ada wilayah yang mempunyai hubungan kekerabatan itu di wilayah pantai selatan. Mhm mhm. Nah, itu makanya mereka mereka lari begitu ke Sika. Sika. Kemudian kita mengurusi selainnya sebagai pemerintah, masyarakat juga banyak yang terlibat untuk membantu. Mhm mhm. Kemarin memang sudah ada upaya dari Pemkab Protim Mhm. menjemput, Iya. untuk menjemput begitu. Namun mereka masih memilih untuk tetap berada di sini di Kabupaten Sika. Jadi kami punya kewajiban untuk tetap Mhm mhm. melayani, mengurus Oke. para pengungsi ini. Berarti komunikasi, koordinasi antara pemerintah Kabupaten Sika dan juga Flores Timur ini terus terjalin begitu ya? Ya, kami sesama pemerintah tentunya saling support. Mhm mhm. Kalau data, kami selalu koordinasi dengan para camat dan kepala desa. Jadi data kami itu jelas sekali by name, by address-nya. Kalaupun pemerintah Protim nanti memerlukan kami untuk mendampingi menjemput, kami pikir akan lebih baik lagi karena Mhm. pasca bencana ini kan lebih gampang diurusin secara terpusat jika masyarakatnya terpantau Mhm. langsung oleh pemerintah kan, Iya tidak iya. tersebar-tersebar seperti ini, sangat kesulitan Mhm. karena kami pernah mengalami yang sama ketika mengurusi pengungsi Rokatenda maupun Egon, seperti itu. Mhm. Nah, ini berarti untuk, proses pemulangan ini yang akan dilaksanakan pada 29 November nanti, adalah, masyarakat yang ada di posko pengungsian di Waigete begitu ya? Betul betul, Ah. itu masyarakat yang ada di posko pengungsi Waigete, Mhm. sedangkan masyarakat, ini yang masyarakat warga Maumere juga Kabupaten Sika, Mhm mhm. ini selain yang ada di posko Waigete, mereka juga ada yang mengungsi mandiri di Oh. keluarga-keluarga gitu, tapi Mhm. tidak tidak banyak jumlahnya. Cuma ini Mhm. juga sudah kita himbau untuk bisa kembali beraktivitas, bisa kembali pulang. Mhm. Yang masih banyak datanya itu adalah para pengungsi mandiri dari Flores Timur ini yang mungkin di luar jangkauan kami, mungkin dari Pemkab Protim yang perlu untuk bisa menyampaikan kepada mereka untuk bisa kembali ke Flores Timur. Mhm. Harapan besarnya ini, bisa kembali ke Flores Timur begitu ya, biar terpusat, untuk, bagaimana, pemantauan begitu ya, secara terpusat Iya, oleh pemerintah Kabupaten Sika, maksud kami, Flores betul. Timur ya. Sehingga ketika ada bantuan ini, secara merata semua warga pengungsi bisa dapatkan hal yang sama begitu ya Ibu Femi ya? Betul. Jadi kalau sekarang kami Mhm. kami juga tetap tetap, men-dropping logistik. Iya ya. Bagi pengungsi mandiri ini tetap kami urusin juga. Mhm Sejauh mhm. data itu ada, kami punya, terpantau oleh kami, lokasinya jelas, para kepala desa juga mengetahui, maka logistik itu kami support dari Posko Waigete. Tidak hanya Posko Mmm. Waigete, tetapi juga dari pemerintah dan juga masyarakat, para donatur, Mmm. masyarakat ini yang luar biasa sekali perlu kita sampaikan banyak terima kasih karena Iya. kepeduliannya sampai dengan hari ini masih terus berjalan. Nah, itu secara mandiri Mhm ketika mhm. tahu bahwa ada penyintas dari Flores Timur, ini, masyarakat Kabupaten Sika kemudian langsung, memberikan bantuan di beberapa wilayah kecamatan. Mmm. Sementara ada satu wilayah yang cukup banyak jumlahnya, itu ada sekitar 600 jiwa lebih, ada di pantai selatan di Kecamatan Weblama, Desa Pruda, itu kami Mhm. mensupport logistiknya dari Posko Waigete, Oh ya, tetap begitu. di-support ya Iya logistiknya untuk, iya, yang, betul. mengungsi secara mandiri begitu ya? Iya, dari Flores Timur, yang berasal dari Flores Timur, Flores Timur, oke. Nah ini betul. bagaimana dengan nasib mereka Ibu Femi? Apakah mereka juga akan dipulangkan? Ini tergantung dari Pemkab Protim. Oke. Jadi belum ada informasi pasti begitu ya Ibu Femi ya, mengenai, tanggal 29 ini? Ya, kalau tanggal 29 itu kan dari, kami, dari pemerintah Mhm. kebijakan Pemkap Pemkab Sika. Sika ya? Kalau Pemkab Protim itu sudah menjemput juga, sudah menjemput Mhm. di beberapa waktu lalu, Iya. sudah ada tim yang kemudian turun menelusuri,
kemudian berdialog dengan masyarakat. Kami juga sempat fasilitasi ada beberapa pengungsi yang ada di posko WGT, kemudian mereka juga sudah keluar, sudah kembali. Ada wilayah beberapa titik juga dari Pemprov Jatim turun untuk mengajak kembali begitu. Cuma mungkin karena tersebarnya cukup banyak ini 15 kecamatan. Iya. Kalau dari data kami itu 15 kecamatan mereka mengungsi secara mandiri. Mungkin ini juga menjadi satu kesulitan tersendiri jika karena di posisi di Flores Timur juga cukup banyak dan beberapa titik pengungsian yang harus diurus kan. Nah ini yang kami juga menghimbau kepada para pengungsi Flores Timur melalui camat dan kepala desa kami untuk bisa kembali ke Flores Timur, melapor diri, kemudian bisa diurus secara lebih baik lagi. Karena ini kan penanganannya kita akan sampai kepada pasca bencana. Ya. Nah kalau misalnya menyebar begini akan sangat sulit bagi pemerintah untuk bisa menentukan langkah selanjutnya ini identifikasi dan sebagainya. Gitu. Oke, mengenai persiapan untuk ke tanggal 29 nanti akan eksen begitu ya untuk melakukan proses pemulangan para pengungsi ke lokasi mereka masing-masing, baik itu Kabupaten Sika dan juga direncanakan untuk Kabupaten Flores Timur juga ya, warga masyarakat yang mengungsi di Kabupaten Sika ini. Seperti apa ini Bu Femi persiapannya? Kami sudah mulai, yang pertama tentunya karena jumlahnya cukup banyak ini, 1.159 data terupdate kemarin. Ya. Jadi beberapa hari ini kami sudah intens melakukan rapat. Tentunya kami selama ini juga sangat didukung sekali oleh kehadiran TNI Polri yang selalu setia 24 jam bersama kami di posko. Sehingga pemetaan terkait dengan kebutuhan kendaraan untuk melakukan mobilisasi, kemudian ada support logistik yang bisa kita berikan kepada para pengungsi minimal selama beberapa hari karena mereka baru kembali dan mungkin baru akan mulai beraktivitas mencari nafkah, berkebun dan sebagainya. Ini juga sudah kami petakan untuk nanti di tanggal 29 tuh masyarakat bisa dimobilisasi dalam satu hari itu bisa kita kembali dengan baik. Nah ini sudah mulai dalam persiapan kami, sudah mulai menyiapkan administrasinya, kemudian nanti akan ada sosialisasi kepada masyarakat terkait pemulangan ini. Dan itu karena tanggal 27 kita masih fokus kepada pilkada, hari ini kita masih mempersiapkan TPS di lokasi pengungsi, kemudian juga persiapan masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Masyarakat ada yang sudah izin untuk bisa kembali ke rumah, melihat rumah, membersihkan rumah. Namun nanti pemulangan secara resminya itu baru di tanggal 29. Jadi kami sudah sementara mempersiapkan 1-2 hari ini. Oke, baik. Sebagai informasi begitu Ibu Femi kepada pendengar RRI, ini bagaimana dengan 29 warga masyarakat Kabupaten Flores Timur yang ada di posko pengungsian yang disiapkan oleh Pemkab Sika, dan juga bagaimana dengan nasib masyarakat yang mengungsi secara mandiri di keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Sika terkait dengan Pilkada 2024 nanti yang akan terjadi besok ya, 27 November ini. Apakah juga sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk TPS bagi mereka begitu? Kalau TPS pastinya tidak bisa disiapkan di wilayah Kabupaten Sika. Begitu. Jadi kalau yang 29 kalau sampai hari ini masih juga ada di posko pengungsi berarti tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Oke. Iya. Ini begitu. cukup banyak begitu ya, 29 itu yang ada di posko, sementara ada di posko. Yang mengungsi secara mandiri ini juga cukup banyak ya, sekitar 2.000-an begitu ya. Betul, itu data kami. Data kami dan itu by name by address-nya juga kami siapkan itu pemetaan per 15 kecamatan. Mungkin tidak terupdate setiap hari, tapi harapan kami mudah-mudahan juga ada yang sudah kembali. Ada yang juga sudah melapor diri kembali ke Pemkab Jatim. Kalau updating kami sampai dengan kemarin masih dengan angka itu, dan yang paling banyak memang sedikit terpusat itu ada di wilayah pantai selatan, karena mereka jarak antara batas desa dengan desa Flores Timur itu mungkin hanya sekitar 4-5 kilo.
begitu. Oke, baik. Ibu Femi, kita tidak pernah bisa membaca alam itu secara pasti begitu ya, tetapi Betul. diperkirakan saja seperti data yang sudah disampaikan di awal bahwa Mm-mm. erupsi ini sudah mulai melemah begitu ya, tidak seperti beberapa minggu yang lalu yang cukup menyusahkan kita begitu ya, Ya, berdampak ke abu vulkanik yang dirasakan oleh betul, masyarakat yang ada di Sika juga. Nah, ini betul. seperti apa langkah dan juga strategi dari pemerintah Kabupaten Sika untuk mengatasi hal ini jika sewaktu-waktu kita tidak pernah menginginkan itu ya, tetapi Ya, namanya ya. mitigasi bencana ini ya harus dilakukan ini. Jika terjadi lagi ini seperti apa upaya pemerintah Kabupaten Sika? Ya, ini memang kemarin pada saat kami melakukan rapat termasuk vulkanologi, Badan Mm-mm. Vulkanologi juga kita undang, Ya. BMKG juga kita undang. Mm-mm. Kita meminta karena memang pihak-pihak ini yang berkompeten untuk bisa menggambarkan kepada kita Ya. status gunung ini. Tetapi untuk sampai dengan saat ini hanya bisa diprediksikan atau pengamatannya dilakukan hari ini, Mm-mm. dan itu yang kita bisa ketahui bahwa kondisi sekarang dia secara kegempaan terus-menerus masih, Mm-mm. gemuruh juga masih begitu, tapi Ya. intensitasnya mulai mulai menurun. Kita Mm-mm. belum bisa prediksi bahwa ini akan Baik-baik sudah saja ya, aman. ya, Iya, bisa saja dia betul. terjadi kembali begitu. Nah, Mhm. cuma kalau untuk kami posko di WGT itu kami belum belum bongkar. Oh iya, Jadi jadi kita tetap masih standby begitu masih ya? tetap ya, kita Mhm. masih tetap ada, tapi tidak di jangka waktu tertentu, kita masih masih tetap siap dan menjaga sewaktu-waktu, tapi tidak kita harapkan akan terjadi seperti ini. Kemudian Mhm. nanti edukasi kepada masyarakat terkait dengan titik evakuasi dan sebagainya, Ya. ini yang akan dilakukan secara cepat oleh teman-teman BPBD Mhm. jika ada kondisi, karena kita kan tidak dampak langsungnya, Mhm. aliran lava dan sebagainya itu tidak Ya. tidak langsung ini, cuma kami yang lebih ini adalah dampak kesehatan. Ya. Kemudian kemarin kita terkait dengan pertanahan dan ada trauma Mhm. dari masyarakat waktu itu sehingga dievakuasi besar-besaran itu karena gemuruh yang sangat sangat kuat begitu, jadi Mhm. menimbulkan trauma kepada masyarakat gitu. Oke. Dan bagaimana pemerintah memastikan para pengungsi ini yang akan kembali ke lokasi mereka itu kebutuhan mereka karena memang selama ini kan mereka ditangani oleh pemerintah Kabupaten Sika. Nah, apakah Ya, ini juga logistik untuk beberapa hari setelah mereka tiba di lokasi juga ada persiapan begitu yang dilakukan? ya, kita siapkan untuk logistik, juga kita siapkan untuk beberapa hari sebagai Mhm. bekal mereka kembali. Ya. Kemudian anak-anak sekolah juga selama ini kita juga support anak sekolah ada di pengungsian yang kemudian kembali, Mhm. mereka rata-rata ada yang bersekolah di kota, Hmm. kemudian tinggal di asrama atau di kos, itu juga kita support dengan logistik mereka, Hmm. untuk mereka. Dan pengungsi sendiri akan kembali tanggal 29 tuh kita akan bekali dengan natura maupun non natura seperti kasur, Hmm. spons dan sebagainya, Ya. itu kita akan berikan. Sedangkan nanti akan ada identifikasi juga terkait dengan kerusakan Mhm. kerusakan dari dampak abu vulkanik ini yang menimpa apa namanya rumah Mhm. dan sebagainya, itu juga akan kita identifikasi dan kita akan laporkan ke pemerintah pusat melalui BNPB Oke, gitu. baik. Ibu Femi mudah-mudahan lancar begitu ya, sesuai dengan yang Amin, direncanakan dan kita berharap akan aman begitu ya, Gunung Lewotobi amin, akan amin. baik-baik saja sehingga dampaknya itu tidak lagi kita rasakan. Sebelum kita akhiri, apa pesan Anda ya mewakili pemerintah Kabupaten Sika untuk para pengungsi, baik itu dari Flores Timur dan juga pemerintah, maksud kami baik itu Flores Timur dan juga Sika sendiri. Ya memang untuk para pengungsi sendiri kondisi ini kita tidak pernah tahu bisa datang ke siapa saja Mhm. gitu. Tapi saat ini kita betul-betul mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah.
Karena pasti pemerintah ini sudah mengurusi atau sudah memikirkan banyak hal sampai Iya. dengan nanti ketika kondisi bencana ini selesai dan bagaimana penanganan pasca bencana. Sehingga sebaiknya mengikuti semua arahan pemerintah. Kalau misalnya kita mau diatur secara terpusat, kemudian ada intervensi-intervensi itu kita ikuti untuk para pengungsi. Dan saya mungkin juga ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang sudah mensupport kami selama kami mengurusi saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi bencana ini. TNI Polri, kemudian dari pihak gereja, keuskupan, dari MUI dan lintas agama di Kabupaten Sika ini luar biasa sekali dukungannya, semua turun bahu-membahu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forkompimda yang sudah setiap saat juga selalu hadir bersama-sama dengan pemerintah di posko, dan terutama kepada semua elemen masyarakat, baik secara pribadi, secara organisasi. Ini dukungannya luar biasa sekali ketika ada bencana. Ini bahkan gerakan masyarakat solidaritas ini dengan melalui donasi-donasi dan sebagainya itu sangat mendukung dan membantu sekali para pengungsi, khususnya juga mendukung pemerintah ini untuk mengurusi para pengungsi. Semoga rasa kemanusiaan dan rasa persaudaraan ini memang tetap terjaga di setiap situasi, tidak hanya dalam situasi bencana. Baik, terima kasih Bu Femi untuk waktunya dengan RRIND. Kami menunggu update informasi terbaru begitu ya mengenai proses pemulangan pengungsi begitu ya, baik ke masyarakat Kabupaten Sika sendiri dan juga untuk pengungsi yang berasal dari Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi, salam hangat dari ND Kota Selamat Pancasila. pagi, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi.